panitia dan seluruh jemaat dan khusus Gembala Sidang di tempat ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena kehadiran Bapak Ibu di dalam hari jadi Gereja Bethel Indonesia Sokaraja Kidul yang biasa akrab disapa dengan GBI Sokit. Juga perwakilan ini dari terima kasih Purbalingga ya, jauh-jauh di tengah kesibukan juga hadir di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Acara ini berlangsung dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja Sokit yang ke-10. Perjalanan waktu memang dijalani terasa berat, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus yang mustahil menjadi tiada mustahil, yang berat menjadi indah dan bisa dinikmati dengan ucapan syukur. Dan sebagai rasa syukur ini dan sebagai rasa kebahagiaan kami, sengaja kita mengadakan acara konser musik. Di dalam pujian ada mujizat, mengundang Bapak Ibu sekalian dari berbagai kota, dari Sokaraja, dari Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Kroya, karena kami rindu. Mari kita bersama-sama menikmati indahnya pujian pengagungan bagi Tuhan, dan nikmatnya ada di dalam hadirat Tuhan. Sesuai dengan visi Gereja Sokit di tahun ini, dunia boleh semakin sulit, dunia boleh semakin pahit, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus ada sorak-sorai kemenangan. Amin. Ada sorak-sorai kemenangan, dan itulah visi Gereja Sokit. Tahun ini, tahun terjadinya sorak-sorai umat Tuhan, mengalami perjalanan yang indah bersama Tuhan, mengalami indahnya kebergantungan dengan Tuhan yang tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kiranya visi Tuhan di tahun ini adalah tahun sorak-sorai bagi umat Tuhan, bisa kita sama-sama nikmati bersama. Amin. Dan kita kehadiran tamu yang spesial di tengah kesibukan beliau, Bapak Jonathan Prawira yang sedang dalam perjalanan menuju kemana. Luar biasa sekali ya. Dari berbagai gereja atau denominasi gereja, kita bisa berada di sini bersama-sama. Ini membuktikan kesatuan tubuh Kristus yang senantiasa berjalan harmonis, bersahaja untuk kemuliaan Tuhan. Dengan bersatunya hati kita, mari kita bersama-sama menyinari dan memberikan garam boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Indahnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama memohon kasih dan ini dengan satu tampilan dance dengan tema tahun sorak-sorai. Sekali lagi kita sambut anak-anak muda GBI Sokit dengan kemuliaan bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan. Let's try some noise, band.
Shalom. Luar biasa, yang ini jangan kalah. Shalom. Semuanya shalom. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Yes, si Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang malam hari ini siap memuji Tuhan? Oh, haleluya. Yang siap menerima lawatan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, berikan kemuliaan lebih benar lagi buat Allah kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Saya undang setiap kita bangkit diri bersama-sama. Kita akan datang kepada Dia, kita akan puji dengan hati kita, dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan bertata atas hujan umat Tuhan. Kita akan datang kepada Dia, kita akan bersorak bagi Dia. Semua tepuk tangan. Haleluya. Yes. Salam puji syukur, salam puji syukur hanya bagi Tuhan.
saja dia Tuhan. Ketika puji-pujian umatnya dinaikkan, Tuhan hadir, Tuhan bersemayam, dan setiap kita malam ini dilapat Tuhan. Amin. Dengan saya katakan, lebih lagi. kasih Tuhan. Amin. Dia baik, sangat baik buat hidup kita. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu kembali duduk. Sebentar kita akan siapkan hidup kita lebih lagi. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan akan dijalankan satu kali, dan nanti para pelayan Tuhan akan menjalankan tugasnya, dan Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan.
kita satu dalam doa kita malam hari. Bapak kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih jatuh sangat baik buat kami. Kau yang sudah menyertai hidup kami secara khusus gereja-Mu di tempat ini Tuhan. 10 tahun sudah Engkau menyertai, 10 tahun Engkau memberkati gereja kami, umat-Mu di tempat ini. Karena itu kami mau Tuhan, malam hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami mau memberikan terbaik untuk pekerjaan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kami. Berkati setiap umat Tuhan yang boleh hadir malam hari ini. Setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-berkat Allah, berkat keberhasilan, berkat masa depan, berkat dari Engkau Tuhan curahkan buat kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Engkau Tuhan. Saya baru pertama kali datang ke tempat ini, tapi saya baru datang aja sudah terpesona. Karena kadang-kadang orang sudah bilang perlu peralatan yang mewah, perlu di kota yang besar, perlu gedungnya seperti apa, baru terasa hadirat Tuhan. Tapi saya ketika masuk sini saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nama Bapa dan Putra dan Roh dalam Roh dan Tuhan. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Luar biasa ya. Saya dikasih tahu bahwa gereja ini katanya merayakan ulang tahun ke-10. Ya, selamat ya. Saya sendiri pelayanan saya sudah menyangkut tahun ke-24
tahun depan tahun ke-25 tahun perak. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah ketemu saya di mana, karena saya beberapa kali sudah keliling-keliling sekitar sini ya. Jadi kalau pernah ketemu, salam jumpa lagi Bapak Ibu Gembala Pak Yabi, sampai jumpa lagi ya. Dan semua yang mungkin ketemu di mana, di Facebook mungkin ya, salam jumpa lagi. Tetapi kalau yang baru pertama kali ketemu, salam kenal. Nama saya adalah Jonathan Prawira. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun kita baru bertemu muka dengan muka, saya mulai melayani Bapak dan Ibu bahkan sebelum kita ketemu. Bagaimana caranya? Lewat lagu, Bapak. Lewat lagu. Jadi tahun 89 saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi di bidang yang aneh sekali buat saya, menulis lagu. Kalau tahun 89 banyak di antara kita yang masih ingat bahwa waktu itu gereja masih pakai buku gereja, ya, ada bukunya tebelnya hampir setebal Alkitab. Kalau sudah dinyanyikan diulang-ulang lagi. Waduh, kayaknya buat apa jadi penulis lagu? Kayaknya nggak terpakai di gereja sendiri. Oh tidak, ternyata ada. Setiap hari misalnya jemaat hari Minggu menyembah memuji dengan buku, tapi pada waktu persembahan itu biasa ada vokal dulu tampil. Nah disitulah lagu saya dinyanyikan. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kemudian lagu-lagu itu bisa kemudian Tuhan pakai untuk menyebar ke semua tempat. Sebab itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang sedang melayani di tempat ini, jangan pernah merasa Bapak Ibu hanya pelayanannya kecil. Kalau kita melakukannya dengan hati yang besar, hati yang setia pada Tuhan, percayalah di surga upah kita akan sama besarnya. Karena Tuhan melihat hati kesetiaan kita, yang siap melayani lebih lagi di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya selalu percaya firman Tuhan berlaku, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar. Kalau di antara Bapak Ibu mungkin saat ini sudah mengalami, tapi saya belum tuh mengalami sesuatu yang besar. Tenang, bukan Tuhan tidak mau kasih, karena Tuhan selalu punya rencana yang besar buat hidup kita. Cuma kita belum siap di mata Tuhan untuk terima. Cuma belum siap. Yang perlu kita lakukan, cepat-cepat persiapkan diri. Karena Tuhan pun rindu untuk mengangkat kita. Tuhan itu kalau berjanji rindu menepati. Jadi Bapak Ibu yang belum menerima janji Tuhan, ingat, bukan Tuhan tidak mau, Tuhan lebih rindu. Kita mungkin bilang, aku mau nih ngalamin ini. Tuhan lebih bilang, aduh kenapa kamu belum? Karena Tuhan selalu mau jadi lagi kemarin bukan ekor, naik dan bukan turun. Amin. Hidup dalam kelimpahan bukan kekurangan. Mengalahkan dunia bukan jadi ikut-ikutan dunia. Kita menjadi garam dan terang dunia, bukan jadi korban dunia. Betul? Kalau belum ngalamin, saya percaya malam hari ini yang kita lakukan, persiapkan roh kita untuk alami. Nah sekarang saya mau buktikan dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang lagunya apa ya? Yang tadinya di gereja kecil dan kelihatannya mungkin, apa mungkin bisa di gereja besar, melayani di mana-mana? Kita coba. Saya minta Setelah saya melayani 7 tahun di gereja kecil, Tuhan percayakan saya untuk melayani di satu album. Lagunya seperti ini. Bumi
ketawa-ketawa kayak nggak ada masalah, malah itu mungkin sudah stres Bapak Ibu jahat. Tetapi mari kita lihat, betulkah perasaan kita? Karena banyak orang akhirnya tinggalkan Tuhan hanya karena perasaan kecil. Orang tinggalkan Tuhan karena perasaan sakit hati, karena perasaan. Mari kita bayangkan, di dunia ini bukan cuma orang Kristen yang mengalami penderitaan, tetapi orang dunia pun mengalami penderitaan. Betul? Yang masuk rumah sakit apa cuma orang Kristen? Mau dia orang agama apapun, mau dia orang ateis pun, di rumah sakit ada. Yang miskin apa cuma orang Kristen? Mau orang agama apapun, mau orang ateis pun, mau pengikut setan pun ada yang miskin. Apalagi penderitaan yang ada, dikhianati, dikecewakan, apa cuma orang Kristen yang mengalami? Semua mengalami. Tapi di mana letak kebaikan Tuhan? Mari kita lihat malam hari ini. Tuhan yang pernah ketika umatnya mengalami masalah, tidak berkata begini, tidak cuma bilang sabar ya, tabah ya umatku, tawakal ya, atau cuma ngomong begini, nanti di kehidupan lain moga-moga hidupmu lebih baik. Tapi Tuhan yang rela tinggalkan sorga, mencari kita yang sedang berdosa, yang sedang mengalami begitu tekanan, menderita bersama-sama dengan kita, bersedia disiksa, bersedia mati buat kita, bahkan menjamin kita sorga yang indah. Setahu saya namanya cuma Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Malam hari ini, mari kembali menyembah Tuhan yang tidak lagi ditentukan oleh keadaan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan senang penyembahan kita. Tapi penyembahnya bagaimana yang Tuhan senang? Besok saya akan lebih bahas. Tapi malam hari ini semua harus tahu. Karena senangnya Tuhan pada penyembahan kita bukan terbatas pada gaya. Ada orang berkarakter sanguinis, sehingga kalau dia menyembah Tuhan gak loncat, gak afdol, karena dia sanguinis, sangat dinamis sekali. Ada orang yang menyembah Tuhan gaya kolerik, kalau loncat mungkin alergi, mungkin merasa sudah tua, mungkin merasa jabatannya tidak memungkinkan dia untuk loncat, atau memang berat badannya tidak memungkinkan dia loncat-loncat. Tapi dia bertepuk tangan dengan mantap, itu kolerik, mantap, berwibawa. Ada orang yang menyembah Tuhan dengan tenang, kalem, syahdu, kalau setepuk tangan ogah, loncat apalagi dipelototin yang suruh loncat. Keluarnya tipe pragmatis, damai, tenang-tenang aja, kenapa sih? Heboh aman, kebaktian mau bikin pesta. Ada orang yang tipenya melankolis, ketika menyembah Tuhan belum ngomong apa-apa, baru saudara-saudara udah nangis ya. Tadi saya kata kenapa kan? Boleh dilatih supaya kalian nangis, itu melankolis. Tapi itu semua ada tipe manusia, bukan hal itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari apa? Ada orang bilang hati, gak salah sih. Tapi yang betul-betul Tuhan cari adalah iman kita. Sebab Tuhan Yesus mengadakan mujizat buat saudara. Kenapa ada orang yang ngalamin janji Tuhan, ada yang enggak? Ada yang ngalamin mujizat, ada yang tidak melihat. Sederhana, karena iman orang itu Tuhan yang sudah layak untuk terima mujizat. Malam hari ini kita punya menyembah Tuhan dengan iman bahwa Tuhan kita yang Tuhan baik. Kalau dia sudah buka pintu sorga buat kita, masa sih tidak buka pintu berkat, pintu kelimpahan buat hidup kita? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, masa masalah dalam hidup kita Tuhan tidak bisa selamatkan? Yang percaya itu Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Sekarang amin. Berikan dalam nama Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami, tidak mungkin Kau meninggalkan kami. Engkau yang sudah menerima kami apa adanya, tidak mungkin menerima jahat yang jahat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan.
capek hati itu karena apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dipikirkan tidak sepadan dengan hasilnya. Banyak orang sudah bilang, Pak Jonathan hebat ya, bisa bertahan 24 tahun jadi penulis lagu. Malah ketemunya aja kita baru sekarang. Bayangin Bapak Ibu, dari sepanjang lagu-lagu itu ya Bapak Ibu nggak pernah nyangka, nggak bayangin orang yang nulis lagu seperti apa. Dan kita baru ketemu sekarang. Kok tahan ya? Jujur, kalau secara manusia sih sudah mau berapa kali berhenti bahwa itu kan nggak tahan juga. Kenapa? Karena alangkah melelahkannya melakukan sesuatu, tapi rasanya kok yang saya terima tidak sepadan. Artinya bukan soal pendapatan, bukan itu. Bicara soal pengakuan, Bapak Ibu, saya percaya kalau si istri sudah menyiapkan makanan buat suami, pasti yang diinginkan pengakuan, betul nggak? Aduh makanannya enak loh. Atau minimal kalau nggak enak ngomong gini, nah usahamu ku hargai, gitu ya kan? Minimal gitulah gitu. Tapi alangkah sedihnya kalau sudah masakannya begitu enak, suaminya cuma bilang gini, udah makan, ringan, capek nggak? Tiba-tiba capeknya berhasil. Nah itu dia. Kalau Bapak Ibu sedang capek karena begitu. Karena ada satu harapan kita yang kita mau dan kita berjuang itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya pernah ngalamin hal itu waktu bikin lagu. Sementara yang nyanyikannya seakan-akan tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa, keliling kemana-mana. Mungkin ke gereja kaya juga ya, mungkin ke sini juga. Sayanya masih cuma selalu di kamar bertanya-tanya apa sih yang terjadi dengan lagu saya. Gak ada yang cerita, tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya ya sudah, hari demi hari, penyanyi demi penyanyi, ya semuanya saya lihat wah hebat ya. Giliran saya kapan? Karena saya punya kerinduan, bukan cuma pengakuan. Saya nggak rindu pengakuan. Saya rindu bersaksi seperti malam hari. Saya rindu untuk berkata Yesus itu baik. Itu loh kerinduan. Salah nggak Bapak? Kalau pengakuan aja itu udah nggak salah. Minta dipuji nggak salah. Memang dia layak dipuji. Saya nggak minta itu. Ya saya mau minta. Bagaimana supaya saya bisa diajak? Saya mau bersaksi Pak. Tuhan itu baik. Pak, Yesus itu baik. Tidak dapat kesempatan sama sekali. Sampai kemudian ketika saya menjadi produser, dikasih kesempatan mengordikan seorang pemuji yang akhirnya terkenal lewat lagu saya. Dalam hati saya, ini saat logika, betul nggak Bapak Ibu? Kalau dulu kan bukan saya yang orbitkan, jadi kayaknya ya gak otak kuning. Ini saya yang orbitkan. Saya bikinin album, saya bayar dengan uang saya sendiri, dia menjadi terkenal. Nah ini dia, mungkin ini saat. Lalu waktu dia mau konser diundang betul, dia banyak bikin konser setiap tahun. Saya memberanikan diri ngomong karena menurut saya bukannya apa ya, bukan mentah-mentah, tapi rasanya ya punya hak juga. Ajak aku dong, kamu yang nyanyinya, saya bersaksi aja 5 menit aja. Tiba-tiba jawabannya membuat saya berhenti pelayanan. Dia bilang begini, tapi aku gak butuh kamu. Singkat, halus tapi dalam, betul apa ya? Ini sahabat ibu masak terus suaminya ngomong gini, siapa yang suruh masak? Loh, mau diracunin ya orang kan gitu ya kan? Betul nggak Bapak? Sama, kita ngalamin hal yang sangat capek, langsung capek. Waduh, rasanya sia-sia saya melayani Tuhan, saya sia-sia saya ikut Tuhan. Sudah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi Bapak Ibu tahu, di atas segala kedagingan itu, di atas segala perasaan hati tadi, saya betul-betul dikuatkan Tuhan untuk bisa memilih respon yang tepat, tetap taat sama Tuhan. Akhirnya sudah, saya lupakan keinginan itu. Udah Tuhan, gak usah kapok aku minta apa ini. Pokoknya orang mau undang, saya gak mau lagi. Untuk udah sepi, kalau nggak sih kita sini undang saya juga tolak. Tapi Tuhan selalu tahu cara membalas kebaikan kita. Apa yang ditabur itu yang dituainya. Amin. Pegang janji. Karena ketika saya pegang itu, undangan mulai datang. Cuma dasar sayanya udah kepahitan. Saya ingat Bang yang pertama kali undang, Bang Danamon, ingat betul. Pak, saya undang bicara persekutuan. Gak usah, makasih gue lah. Akhirnya rasain dalam hati saya, dulu orang nolak, sekarang gue nolak gitu ya kan. Ampun. Tapi Tuhan betul-betul tahu cara membujuk dia, tahu ini anaknya agak-agak pengal sedikit. Bapak bicara apa? Undangan pertama datang dari Australia. Mana tahan Bapak Ibu ya kan?
Mau sombong juga jadi nggak kuat ya kan. Australia ya. Tapi ada satu kendala, visa Australia itu lebih susah dari Amerika. Australia, gimana dapatnya? Saya nggak pernah keluar negeri. Paspor aja belum punya sama sekali. Apa orang lihat paspor kosong, nggak ada cat sama sekali. Apa-apaan nih? Apa yang terjadi? Sebulan saya keliling Australia. Keliling Australia. Dan setelah itu pulang, saya dapat pelayanan kedua. Udah nggak main-main, Amerika. Sebulan saya tinggal di Amerika. Pulang ke Indonesia, saya bilang ke Tuhan, nyerah Tuhan. Manusia boleh melupakan kita, manusia boleh nusuk dari belakang. Seperti Yesus pun bisa dikhianati loh. Tetapi kita punya Bapa yang baik, yang melihat apa yang kita lakukan dengan tersembunyi. Meskipun tangan kiri nggak lihat yang tangan kanan kerjakan, Tuhan lihat dan akan membalaskan kepada kita. Yang percaya bahwa Tuhan pasti membalaskan kebaikan segala pernah kerja pasti kita berikan kepada kita. Sebab segala jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Tidak pernah sia-sia. Dengan bagi nama Tuhan, haleluya. Jangan lemah. Sebab itu hari ini kita akan nyatakan kembali, tidak mau lelah melayani Tuhan. Siapapun kita melayani di rumah tangga, kita melayani di gereja, dimanapun di kantor, kita tidak akan mau lelah melayani Tuhan.